Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga pagi ini kalian selalu sehat ya. Jangan lupa cek teman kanan kirinya, ada yang kira-kira belum datang atau belum hadir. Coba siapa yang kira-kira tidak masuk hari ini? Ayo, siapa yang nggak masuk kira-kira? Hadir semua ya. Oh iya, Bapak pada hari ini akan jelaskan terkait dengan materi kita, yaitu tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu pengetahuan alam ini mengkaji tentang banyak sekali fenomena alam ya. Nah, tapi untuk khusus pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai perahu. Nah, teman-teman, di sini ada nggak yang suka naik perahu? Siapa yang suka naik perahu? Tunjuk tangan. Hah? Ada yang naik perahu? Suka naik perahu? Tunjuk tangan dong. Iya. Banyak ya. Siapa? Oh, kamu, Nadira. Oh, Andini. Oh iya, teman-teman, kalau misalnya kita tahu ya bahwa kalau kita naik perahu itu pasti kan ada manfaatnya ya, pasti ada fungsinya kan. Nah, kalian harus tetap tahu makna atau manfaat dari perahu itu ya. Siapa di sini yang suka membantu ibu? Ya, ada nggak yang pernah punya pengalaman naik perahu sama ibunya? Ada? Nggak ada ya? Oh ya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang perahu. Nah, Bapak akan memandu kalian bagaimana membuat perahu yang baik dan benar. Nah, dengan cara origami ini ya. Gini, kalian nanti bisa mengikuti instruksi dari Bapak untuk membuat perahu. Ini untuk kalian. Ya. Ada kertasnya. Nah, masing-masing. Jadi gini, kita nanti akan membuat perahu. Nah, tapi membuat perahunya itu ada 4 kelompok ya, 4 kelompok karena di sini ada 20 orang, jadi satu kelompok 5 orang. Nah, setiap 5 orang itu harus bisa membuat perahu sebagus mungkin, semenarik mungkin ya. Jadi cara membuat perahunya begini, kita buat jadi gini ya, kita buat ini dulu ya. HPS kalian sediakan dulu nih ya, sudah dibagikan kan tadi ya. Kemudian kalian harus melipatnya ya seperti ini ya, menjadi 2 bagian. Nah, menjadi 2 bagian seperti ini ya. Ya, seperti ini menjadi 2 bagian. Nah, sudah anak-anak? Sudah ya. Nah, sebelumnya kalian tadi kan sudah kita bagi kelompok ya, masing-masing 5 orang. Nah, sekarang ada 5 baris, jadi setiap baris ada 4 nih ya sini. Nah, baris pertama kalian itu membuat ini perahu sama kayak gini juga, semuanya juga ya, setiap baris. Jadi kelompok 1 ini baris pertama, kelompok 2 baris kedua, kelompok 3 baris ketiga, kelompok 4 baris keempat, dan kelompok 5 baris kelima itu ya. Jadi sesuai baris kalian ya ini ya, sesuai baris ya. Jadi nanti ingat-ingat ya, sesuai baris. Kelompok 1 baris pertama dari Bapak ya, kemudian baris kedua dari Bapak, seperti itu ya. Paham teman-teman? Anak-anakku sekalian paham? Iya. Kalau sudah paham, ayo kita buat perahunya ya. Nah, pertama kita sudah tadi itu ya. Nah, sampai di sini, kemudian kita belah perahunya ya, seperti ini belah. Ini belah ke belakang ya, seperti ini. Tapi caranya kita harus dibelah lagi nih seperti ini, biar gampang kita membuat mode-nya ya. Seperti ini. Nah, kalian harus tahu ini begini caranya ya. Dibelah seperti ini, kemudian tarik lagi. Tarik lagi seperti ini ya. Kemudian tarik lagi ke belakang. Seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini, udah semua kayak gini ya, sudah ya. Ada yang belum? Oh ya, nanti kalau yang belum, lihat kelompok yang lain ya, sambil kita bersama ya, berdiskusi. Nah, kalau misalnya belum, yang belum siapa? Nah, kayak gini dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, seperti ini. Sudah semua ya. Baik. Kemudian kita lipat seperti ini. Lipat seperti ini ya. Sudah seperti ini semua.
Sudah ya. Nah, kita letak ke belakang, kita lipat ke belakang seperti ini ya. Kemudian kita lipat ke belakang lagi seperti ini. Sudah semua ya? Ya sudah semua ya. Kemudian kita lipat seperti ini ya. Kemudian kita mekarkan perahunya. Nah seperti ini ntar jadinya. Kita haluskan lagi seperti ini ya, dipipihkan. Nah nanti akan seperti ini perahunya ya. Bentuk perahunya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti perahunya ada rongganya seperti ini yang benar ya. Ada rongganya di sini ya teman-teman. Nanti kalau misalnya belum bisa buat perahunya, nanti bisa kita lihat ya bagaimana ya, salahnya di mana gitu ya. Nanti teman-teman yang sudah bisa ngajarin temannya juga ya. Selanjutnya teman-teman tahu nggak apa itu fungsi perahu? Tadi ada yang udah tahu fungsi perahu di sini? Ada? Oh, Nadira? Iya. Iya, betul sekali, fungsi perahu itu untuk sebagai sarana transportasi ya. Nah, ini adalah perahu. Jadi ini adalah gambar perahu. Nah, fungsi dari perahu itu adalah sebagai sarana transportasi memang. Nah, di sini adalah layar. Layarnya ini adalah sebagai fungsinya itu untuk menangkap angin agar perahu itu bergerak. Karena kalau nggak ada layar, itu dimungkinkan perahunya itu susah bergerak karena nggak ada anginnya. Nah, seperti itu ya. Terus kita juga perlu nggak sih pakai dayung? Perlu juga sih pakai dayung itu. Nah, terus kalau kalian juga mau tahu, di sini tuh juga ada rongga perahu. Perahu itu kan ada rongganya nih rongganya. Jadi tuh fungsinya juga untuk sebagai lambung kapal ya, agar perahu itu memiliki rongga dan juga dia bisa bergerak seperti itu dan juga mengapung di air ya, air laut seperti itu. Nah, ini di sini pasti ada rongganya agar dia bisa mengapung ya. Beda dengan batu. Batu itu nggak bisa mengapung karena batu nggak ada rongganya. Perahu pada zaman dulu tuh kayak gimana sih? Nih, perahu pada zaman dulu itu juga sebagai sarana transportasi. Nah, pada zaman sekarang apa bedanya ini? Sama kan? Sama. Ya. Contohnya adalah perahu kayak gini. Ini perahu sebagai sarana transportasi. Nah, kalian tahu kan bahwa di Sungai Mahakam itu banyak sekali perahu, ya, pasar apung. Nah, itu fungsinya juga sebagai sarana transportasi untuk mengangkut perpindahan barang dari satu daerah ke daerah lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Sudah tahu ya fungsinya ya. Kalau kalian naik perahu, pasti kalian tahu kan mau kemana kan, tujuannya apa. Nah, itu juga bisa sebagai sarana transportasi kalian untuk pergi jauh, untuk pulang kampung juga bisa ya. Dan untuk mengangkat barang dari daerah satu ke daerah lain, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Perahu itu ada perahu layar, perahu juga bercandik dan sebagainya. Jenis-jenisnya banyak. Saya ingin tugas kalian itu per kelompok dikumpulkan ya. Nanti Bapak akan nilai perahu mana yang perahunya paling bagus ya. Sudah siap ya teman-teman ya? Kumpulkan aja ya teman-teman. Tadi sudah dikumpulkan ya, dan sekarang Bapak akan nilai kelompok mana yang hasil karyanya paling bagus ya. Tapi kalian nggak usah berkecil hati ya kalau misalnya memang dirasa belum bagus. Nanti juga bisa belajar lagi dengan kelompoknya yang sudah bisa ya. Nah, kelompok 1 ini sudah ya, kelompok 1 sudah bagus ya hasilnya. Nah, ini ya sudah membentuk perahu, udah ada rongganya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 hasilnya seperti ini ya. Dia udah ada rongga, cuman dia belum membentuk perahu ya. Ini ya, kelompok 2 masih belajar lagi. Tapi kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 2 juga. Kelompok 3 hasilnya seperti ini ya. Kelompok 3 ini sudah membentuk perahu juga ya. Nah, udah bagus nih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kelompok 4 seperti ini. Kelompok 4 belum siap kayaknya ya, belum jadi ya. Ini masih belum ada rongganya juga perahunya. Dan juga nih bentuknya masih layar, cuman belum sempurna layar perahunya ya. Ya, seperti itu. Tapi kita beri tepuk tangan juga untuk kelompok 3 dan juga 4 tadi. Bapak akan menilai kelompok mana yang paling bagus hasil karyanya. Dari 2 kelompok ini, kelompok 1 dan kelompok 3 hasilnya cukup bagus ya. Beri tepuk tangan yang paling keras dan juga paling heboh untuk kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Ini ya, hasilnya paling bagus.